Saat Aomei Bai Bingbing pergi ke luar negeri hari itu, matanya merah dan dia menarik lengan bajuku, berkata, "Kakak, kamu harus menungguku kembali, jangan jatuh cinta pada yang lain." Aku tersenyum dan mengangguk setuju. Setelah berbalik, aku memblokir semua informasi kontaknya. Barang-barang Yan Yekang kembali ke kampung halaman untuk bertani. Suatu hari, halaman rumahku yang reot dipilih oleh kru program Kehidupan Pedesaan sebagai lokasi syuting. Bintang top Bai Bingbing, mengenakan topi jerami, membuka pintu pagar dan tersenyum manis ke kamera. "Halo semuanya, ini adalah tempat saya tinggal ketika saya masih kecil. Saya sedang berjongkok di ladang sayur untuk mencabut lobak. Ketika aku mendongak, aku bertabrakan dengan mata dinginnya yang langsung menghitam. Malam itu, pencarian populer meledak, topik Bai Bingbing, topik masa kecil. Topik cinta masa kecil misterius dari bintang top, topik mengapa dia melarikan diri. Aku gemetar dan membuka Weibo. Pesan terbaru datang dari 5 menit kemudian, dengan catatan Bai Bingbing, Suyan. Sebaiknya kau jelaskan dengan jelas mengapa rumahmu pindah tepat pada hari pertama aku kembali ke negara ini. Aku melihat berita kepulangan Bai Bingbing di TV di toko serba ada di pintu masuk desa. Saat itu, aku sedang menggerogoti es loli. Aku sedang bermain catur dengan Lau Wangtou. Lau Wangtou menyipitkan mata. Suara pembawa berita hiburan di TV tajam. Bisa menusuk atap. Berita besar. Bintang film internasional Bai Bingbing secara resmi kembali ke negara itu hari ini untuk berkembang. Aktris jenius ini, yang baru berusia 24 tahun, telah memenangkan penghargaan aktris terbaik di Festival Film Nightingale Internasional. Setiap gerakannya menarik perhatian. Tanganku gemetar. Meriam itu mengenai kakiku sendiri. Lau Wangtou berdecak dan memakan kudaku. "Nak, fokuslah. Keterampilan caturmu dan kemampuan bertanimu jauh berbeda." Aku menatap layar TV. Bai Bingbing keluar dari bandara. Jalur VIP. Kacamata hitam menutupi setengah wajahnya, garis rahang yang terbuka. Jelas dan dingin. Lampu kilat berkedip-kedip. Dia sedikit mengangguk ke arah kamera. Tidak tersenyum. Dikelilingi oleh pengawal dan staf, dia pergi dengan cepat. Gadis ini cantik, hanya saja terlihat tidak mudah dihadapi. Aku menarik kembali pandanganku. Aku memasukkan es loli yang hampir meleleh ke dalam mulutku. Gigiku sakit karena dingin. Aku tidak mengenalnya. Kataku dengan suara agak tidak jelas. Aku hanya menonton TV, bagaimana aku bisa mendekati seorang bintang besar? Lau Wangtou mendecakkan lidahnya 2 kali dan tidak bertanya lagi. Perhatiannya kembali ke papan catur. Pikiranku melayang, sudah 3 tahun sejak Bai Bingbing pergi ke luar negeri. Saat itu juga musim panas, bandara ramai, matanya semerah kelinci. Dia mencengkeram lengan bajuku erat-erat, kukunya hampir menusuk dagingku. "Suyan." Suaranya bergetar dengan isak tangis, galak dan menyedihkan. "Aku paling lama hanya 2 tahun. Setelah selesai belajar, aku akan kembali. Kamu tidak boleh menyukai orang lain, tidak boleh melupakanku." Apa yang kukatakan saat itu? Aku bilang, "Aku tahu, cerewet, cepat masuk. Jangan sampai ketinggalan pesawat." Lalu aku melepaskan jari-jarinya satu persatu, mendorongnya ke gerbang pemeriksaan keamanan. Dia berbalik setiap beberapa langkah, air matanya jatuh berderai. Aku berdiri di tempat, melihat punggungnya menghilang di kerumunan, lalu berbalik, keluar dari bandara dan langsung mengambil ponsel. Memblokir dan menghapus semua cara menghubunginya di WeChat, Kiki, dan telepon. Pulang ke rumah, mengepak barang-barang sederhana, membeli tiket kereta paling pagi kembali ke kampung halaman, dan kabur malam itu juga. Tidak ada drama murahan, tidak ada pertengkaran, tidak ada kesalahpahaman. Hanya merasa bahwa sudah seharusnya diakhiri. Bai Bingbing terlalu baik. Terlalu baik sampai aku merasa tidak pantas untuknya. Dia seperti bintang yang baru bersinar, ditakdirkan untuk menggantung di langit tertinggi dan paling terang. Sedangkan aku, Suyan, hanyalah orang biasa yang paling biasa. Impian terbesarku adalah menjaga ladang di kampung halaman. Menanam buah-buahan dan sayuran, tidur siang di bawah naungan pohon di musim panas, memanggang ubi jalar di dekat perapian di musim dingin. Jalur hidup kami berdua, sejak dia menerima surat penerimaan dari sekolah film terbaik di dunia itu, telah menyimpang. Dia berlari kencang ke depan, aku berhenti di tempat. Jarak hanya akan semakin jauh. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan. Selagi dia baru lepas landas, belum terbang terlalu tinggi, aku memutuskan tali itu. Ini baik untuknya, dan juga baik untukku. 3 tahun kembali ke kampung halaman, aku bertani. Memperbaiki rumah tua, sesekali mengambil pekerjaan lepas desain online. Hari-hari berlalu dengan tenang seperti air danau di ujung desa. Hampir tidak ada riak besar yang bisa diciptakan oleh manusia atau batu. Kupikir hidupku akan begini saja sampai kepala desa mengetuk pintuku. Sambil tersenyum lebar. "Suyan, kabar baik. Kabar baik yang luar biasa. Ada acara tentang kehidupan pedesaan. Produksi besar, jajaran bintang, mereka memilih desa kita.
Mereka bahkan secara khusus meminta untuk melihat dan merekam halaman rumahmu selama beberapa hari. Saat itu aku merasa firasat buruk. Kenapa harus rumahku? Kata tim produksi, mereka menyukai nuansa rumahmu. Lingkungan dan suasananya bagus. Kepala desa menepuk pundakku. Jangan khawatir, ini tidak gratis. Ada uangnya, lumayan banyak. Saat itu, seluruh desa bisa ikut tampil, mungkin menjadi objek wisata. Aku mencoba menolak. Tapi kepala desa tidak memberiku kesempatan, dia pergi dengan gembira, meninggalkanku. Kartu nama kontak tim produksi. Keesokan harinya, orang-orang dari tim produksi datang. Sutradara, produser, dan sekelompok staf mengelilingi halaman kecilku. Terus mengangguk. Bagus, sangat bagus. Mata mereka berbinar. Tuan Su, kami mungkin akan mulai menata tempat 3 hari lagi. Seminggu kemudian, syuting resmi dimulai. Selama syuting, Anda mungkin perlu menghindar untuk sementara waktu. Tentu saja. Kami akan mengaturkan hotel terbaik untuk Anda. Tidak perlu, aku memotongnya. Aku akan tinggal di rumah paman keduaku di sebelah. Aku harus mengawasi. Kegelisahanku tumbuh seperti rumput liar. 3 hari kemudian, halaman rumahku dipenuhi berbagai peralatan, lampu, dan reflektor. Aku berjongkok di atap rumah paman keduaku, melihat orang-orang yang sibuk di bawah sana, merasa tidak nyata dan absurd. Sehari sebelum syuting, sutradara memberiku daftar nama tamu akhir agar aku terbiasa dengan alurnya. Meskipun Anda tidak perlu bertemu, jangan sampai masuk ke dalam lensa kamera. Aku mengambil kertas itu. Mataku menyapu deretan nama, lalu berhenti di nama terakhir. Bai Ningbing, tertulis hitam di atas putih. Jari-jariku mencengkeram tepi kertas, mencengkeramnya dengan kuat hingga buku-buku jariku memutih. Bai Ningbing. Aku mendengar suaraku sedikit melayang. Ya, Bai Ningbing. Dia tamu terbesar kami musim ini. Dia baru kembali ke negara itu dan langsung menerima tawaran acara kami. Pasti akan sangat populer. Sutradara sangat gembira. Aku tidak menyangka, Tuan Su juga mengikuti berita hiburan. Aku menarik sudut bibirku, tidak berkata apa-apa. Mengikuti. Terlalu diperhatikan, bersembunyi selama 3 tahun, mengira terpisah gunung dan lautan. Terpisah oleh kehidupan yang sama sekali berbeda, tetapi orang itu datang langsung ke halaman rumahku dengan sebuah variety show. Apa ini? Lari. Sekarang bawa barang bawaan dan lari lagi. Aku melihat halaman tua yang sudah diubah total, tetapi masih bisa melihat jejak masa kecil. Tiba-tiba merasa sedikit lelah, biarawan bisa lari tapi kuilnya tidak bisa. Kampung halaman ada di sini. Kemana aku bisa lari? Apa yang harus datang? Akan datang. Hari berikutnya. Acara secara resmi dimulai syuting. Pagi-pagi sekali aku ditarik oleh pamanku dan disodori topi jerami. Dan cangkul. Pergi ke kebun kita di tanah pribadi dan berkeliling. Jangan berkeliaran di sekitar sini, tidak baik jika difilmkan. Aku memakai topi jerami. Memanggul cangkul, perlahan-lahan berjalan menuju kebun sayur di ujung desa yang lain. Pikiranku kacau. Tidak bisa dibilang apa yang kurasakan. Gugup, sedikit. Takut, sepertinya tidak juga. Lebih banyak rasa mati rasa karena sudah pasrah. Di ladang, pikiranku tidak fokus selain pada rumput. Matahari berangsur-angsur meninggi. Aku ingat pakaian yang dijemur di halaman. Berpikir bahwa kru acara seharusnya tidak bisa merekam ke sana saat ini, aku berjalan-jalan kembali. Baru saja berjalan ke dekat rumahku, aku mendengar suara orang ramai. Lebih ramai dari pasar. Kamera kru acara semua mengarah ke pagar rumahku. Aku tanpa sadar ingin bersembunyi. Tetapi kakiku seperti berakar. Pintu pagar didorong terbuka. Sesosok orang berjalan masuk. Kemeja katun linen putih, celana pendek denim biru muda, memakai topi jerami pinggiran lebar yang agak berlebihan yang disiapkan oleh kru acara. Sinar matahari menyinari tubuhnya, melapisi lapisan tepi emas yang lembut. Dia mengangkat kepalanya, menghadap ke arah kamera utama, menunjukkan senyum yang pas. Dengan sedikit nostalgia dan kejutan, lengkungan sudut mulut, cahaya mata yang berbinar. Semuanya diukur dengan tepat seperti menggunakan penggaris. Halo semuanya, suaranya terdengar melalui. Suara latar yang bising terdengar jernih, dengan senyum. Aku Bai Ningbing. Mendarat dengan tepat di tubuhku yang bersembunyi di bawah naungan pohon. Senyum membeku seketika. Kehangatan dan senyum yang baru saja ada di mata indahnya itu. Seperti air pasang surut dengan bersih. Hanya menyisakan tatapan dingin, tajam, yang hampir membeku menjadi substansi. Amarah, terpisah jarak belasan meter, di tengahnya ada staf yang sibuk. Dan lensa hitam pekat, kami berdua saling menatap seperti ini. Waktu seolah diperpanjang. Setiap detik terasa kental dan menyesakan, aku membeku di tempat, masih memegang cangkul berlumpur di tangan. Di kepala memakai topi jerami robek yang konyol, seperti petani bodoh dari desa yang benar-benar salah masuk lokasi syuting. Dia melihatku, aku juga melihatnya, 3 tahun tidak bertemu. Dia semakin cantik yang berkelas dan menjaga jarak. Tidak cocok dengan rumah tanah dan lumpur, tapi amarah di matanya itu.
Sama sekali tidak berubah. Sutradara sepertinya menyadari sesuatu, mengikuti pandangan Bai Ningbing. Tertegun sejenak, lalu ekspresinya sedikit berubah, buru-buru mengatakan sesuatu ke walkie-talkie. Juga mengedipkan mata ke arahku, memberi isyarat agar aku segera pergi. Aku langsung sadar. Tanpa sadar merendahkan pinggiran topi jerami, berbalik dan ingin kabur. Tunggu. Suara wanita yang jernih terdengar, tidak tinggi, tetapi membawa semacam daya tembus yang tak bisa dijelaskan. Membuat suara bising di sekitarnya mereda, punggungku menegang, Bai Ningbing di bawah tatapan semua orang. Berjalan 2 langkah ke arahku, lalu berhenti. Melihat ke arah sutradara, wajahnya kembali ke senyum sempurna yang lembut. Hanya saja tatapannya masih tidak memiliki kehangatan. Sutradara, siapa itu? Dia menunjuk ke arahku, sutradara buru-buru menjelaskan, itu orang dari sekitar sini. Petugas kebersihan, bukan orang dari kru program, Guru Ningbing tidak perlu khawatir. Setelah selesai berbicara, dia dengan tegas memelototiku, Bai Ningbing menjawab, HM. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang sangat tipis dan ambigu, terlihat sangat familiar. Dia berkata, suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk beberapa staf yang dekat. Dan mikrofon perekam menangkapnya, kupikir itu teman lama yang kukenal. Detak jantungku, pada saat itu, menghantam gendang telinga seperti genderang. Aku tidak berani menoleh ke belakang, hampir dengan kaku melarikan diri dari area itu. Sorot mata di belakangku seperti jarum merah membara, menusuk punggungku hingga kesemutan. Kembali ke rumah paman kedua, aku mengurung diri di kamar, jantungku masih berdebar kencang. Tidak asing, teman lama, dia pasti sengaja. Entitas dan kemampuan akting Bai Ningbing sekarang. Aku benar-benar ingin berpura-pura tidak mengenalnya, ada sejuta cara untuk melewatinya. Bahkan bisa sama sekali tidak melihatku, tapi dia malah mengucapkan kata-kata itu, di kesempatan itu. Dengan nada bicara seperti itu, apa yang dia inginkan? Aku terbaring di tempat tidur. Menatap pola menguning di langit-langit, pikiranku kacau balau. Setengah hari berikutnya. Aku gelisah. Rumah paman kedua tidak jauh dari rumahku, suara dari sana samar-samar terdengar. Suara tawa, suara percakapan, sesekali diselingi suara Bai Ningbing. Dia di depan kamera, dengan ragu-ragu memperkenalkan. Halaman tempat bermain waktu kecil, singa batu tua di depan pintu. Dengan nostalgia dan emosi yang pas dalam drama, membuatku merasa dingin. Masa kecil dan remaja yang dihabiskan bersama. Diucapkan dari mulutnya, menjadi latar belakang ringan dalam naskah variety show. Menjadi pijakan karakternya yang membumi dan tidak melupakan asal. Benar-benar absurd, aku meraih ponselku. Layar hitam pekat. 3 tahun kembali ini, aku hampir menjadi orang kuno. Fungsi yang paling sering digunakan di ponsel pintar adalah memindai kode untuk pembayaran dan melihat ramalan cuaca. Media sosial. Sudah lama dihapus, tetapi saat ini, semacam kegelisahan yang kuat mendorongku. Untuk mengunduh ulang Weibo, memasang, dan membuka. Masuk ke akunku yang sudah berdebu tebal. Angka merah pada ikon pesan. Langsung meledak. 999 pesan pribadi. Komentar, suka, titik-titik merah yang padat. Memenuhi seluruh layar. Ponsel bahkan macet selama beberapa detik. Jariku sedikit gemetar. Membuka pesan pribadi, beberapa baris teratas adalah yang baru saja masuk, dengan kehangatan yang segar. Sialan, para sister, cepat tonton siaran langsung kehidupan pedesaan. Cowok yang memanggul cangkul itu, apakah itu teman masa kecil yang dibicarakan Bai Ningbing? Rajaku, apakah kamu masih hidup? Apa hubunganmu dengan Bai Ningbing? Datang dari pencarian populer, saudara, kamu terkenal. Meskipun hanya ada siluet punggung dan setengah wajah, tapi sangat tampan ala pria kasar yang lusuh. Minta infonya, siapa sebenarnya teman masa kecil misterius Bai Ningbing? Apakah itu kamu? Ini pasti skrip acara, dibuat-buat, scroll ke bawah lagi. Pesan pribadi yang lebih awal sangat beragam, ada beberapa tahun lalu karena aku pernah memposting foto pemandangan kampung halaman. Dan sapaan dari sedikit penggemar yang mengikutiku, ada iklan yang tidak jelas, tetapi lebih banyak dalam beberapa jam terakhir. Seiring dimulainya siaran langsung kehidupan pedesaan, seperti air pasang yang masuk, membawa keterkejutan. Pertanyaan penasaran dan gosip. Aku membuka daftar pencarian populer. Di barisan depan, terpampang 3 kata kunci terkait, Bai Ningbing. Teman masa kecil, heboh. Orang asing misterius kehidupan pedesaan, heboh. Panas, kenapa dia kabur semalaman? Heboh, oke. Kelopak mataku melonjak hebat, aku mengklik yang ketiga. Yang teratas adalah Weibo dari akun pemasaran hiburan. Dilengkapi beberapa tangkapan layar siaran langsung, 1 foto seluruh badan Bai Ningbing berdiri di halaman rumahku, 1 foto aku memanggul cangkul. Dengan topi jerami, berbalik dengan wajah kuyu, sisi wajah kabur yang tertangkap, dan 1 lagi Bai Ningbing melihat ke arahku. Close-up wajah dingin saat itu. Teksnya ditulis dengan sangat provokatif, gosip besar hari ini. Kehidupan pedesaan,
Siaran langsung mengejutkan dengan kemunculan teman masa kecil Bai Ningbing. Menurut laporan netizen di lokasi syuting acara adalah halaman rumah masa kecil Bai Ningbing, dan pria muda yang muncul di halaman, hubungannya dengan Bai Ningbing tidak sederhana. Bai Ningbing mengubah wajahnya saat melihatnya, kupikir dia hanya mengatakan teman lama yang akrab. Lebih anehnya lagi, seorang netizen yang mengaku sebagai tetangga lama mengatakan bahwa teman masa kecil itu tiba-tiba pindah tak lama setelah Bai Ningbing pergi ke luar negeri, menghilang dalam semalam. Sampai sekarang tidak dapat dihubungi. Kisah cinta tragis dan dendam macam apa ini? Ikuti admin. Lanjutkan mengikuti perkembangan. Kolom komentar sudah meledak. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Novel menjadi kenyataan. Bintang top dan teman masa kecilnya yang kabur. Apa hanya aku yang merasa sisi wajah pria itu sangat menawan? Meskipun janggutnya tidak terawat, tetapi aura-urakan yang tidak terkekang itu. Intinya, kenapa dia kabur? Bai Ningbing pergi ke luar negeri, dia langsung pindah. Jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang mengecewakan Huan Bao. Cowok brengsek, tatapan Huan Bao padanya jelas dingin. Pasti ada cerita. Orang asing, naskah variety show ini terlalu kentara. Selanjutnya, apakah adegan reuni akan dipentaskan? Tidak seperti naskah, perubahan wajah Bai Ningbing barusan tidak tampak dibuat-buat. Dia pandai berakting, tetapi kontrol ekspresi mikronya tidak sedalam itu. Hanya aku yang penasaran siapa cowok brengsek itu? Adakah perwakilan kelas? Arahkan ke Weibo Suyan. Diduga orangnya. Berhenti diperbarui 3 tahun lalu. Alamatnya cocok. Suyan saudara, keluarlah dan katakan sesuatu. Aku mematikan Weibo, melemparkan ponsel ke samping, dan merasa pelipisku berdenyut-denyut. Selesai. Benar-benar selesai. Sekarang benar-benar terekspos kesorotan. Aku bahkan bisa membayangkan berapa banyak wartawan dan paparazzi yang akan datang selanjutnya. Selebriti internet mencoba segala cara untuk sampai ke desa terpencil ini. Hari-hari tenang sudah berakhir. Aku dengan kesal menjambak rambutku dan menatap ID yang telah diam selama 3 tahun, tetapi tiba-tiba ditag oleh banyak orang. Haruskah aku menjelaskan? Tapi bagaimana menjelaskannya? Mengatakan bahwa aku merasa tidak pantas untuknya? Jadi, aku melarikan diri karena merasa rendah diri? Siapa yang akan percaya? Bahkan ketika aku mengingatnya sekarang. Aku merasa itu dibuat-buat dan konyol. Atau, aku muak menunggu. Muak dengan ketidakpastian. Jadi, aku memutuskan hubungan dengan tegas. Itu bahkan lebih memperkuat reputasi sebagai cowok brengsek. Apapun yang kukatakan salah. Aku sedang menatap langit-langit dengan linglung. Ponsel yang tergeletak di tempat tidur tiba-tiba bergetar hebat. Bukan ada notifikasi Weibo. Itu adalah pesan teks. Aku merasa aneh di hatiku dan perlahan mengambil ponsel. Sebuah pesan teks dari nomor asing tergeletak di layar. Isinya hanya beberapa kata, mari mengobrol. Tetapi seperti membawa pecahan es, langsung menghantam mataku. Suyan. Sebaiknya kau menjelaskan dengan jelas mengapa rumahmu kebetulan pindah pada hari pertama aku kembali ke negara ini. Waktu pengiriman, 5 menit yang lalu. Catatan menunjukkan. Tetapi nomor itu, bahkan setelah 3 tahun. Aku masih bisa mengenalinya dalam sekejap. Nomor terakhir 1017, tanggal lahirnya. Bai Ningbing, dia benar-benar datang. Aku menatap pesan itu, jari-jariku tergantung di atas layar, tetapi tidak bisa mengetik satu kata pun. Penjelasan? Penjelasan tentang apa? Mengatakan aku pengecut? Mengatakan aku rendah diri? Mengatakan aku so pintar berpikir itu yang terbaik untukmu? Dia tidak akan percaya. Atau lebih tepatnya, dia tidak membutuhkan penjelasan seperti itu. Sejauh yang aku tahu tentang dirinya, dia mengirim pesan ini bukan karena ingin jawaban. Dia melampiaskan emosi, dia bertanya, dia menggunakan cara ini untuk memberitahuku. Suyan, kau tamat. Kau tidak bisa menghindar lagi. Aku mengusap wajahku, membalikkan layar ponsel ke bawah, dan melemparkannya kembali ke tempat tidur. Di luar jendela, suara gaduh dari kru program kehidupan pedesaan tampaknya sedikit mereda. Mungkin mereka pindah lokasi untuk syuting yang lain. Sisa cahaya matahari terbenam masuk melalui jendela kaca tua, menyoroti bercak cahaya kuning redup di lantai semen. Di halaman, pohon gardenia yang ditanam ibuku sebelum meninggal. Tahun ini bunganya sangat lebat. Aromanya dikirimkan oleh angin malam, harumnya begitu kuat sampai sedikit pahit, sangat mirip dengan hubungan kita. Belum sempat mekar dengan baik, masa muda yang sudah menuju layu. Entah sudah berapa lama berlalu. Ponsel bergetar lagi. Masih pesan, dari nomor yang sama. Kali ini isinya lebih pendek, hanya 3 kata, ditambah 1 tanda baca. Berbicara melalui layar, aku bisa membayangkan ekspresinya saat ini, pasti tegang. Alisnya yang indah sedikit berkerut, matanya menahan amarah, dan sedikit, mungkin, penyesalan yang bahkan tidak dia sadari. Hatiku seperti ditabrak sesuatu. Terasa sakit dan mati rasa. Pada akhirnya, aku tetap mengambil ponsel dan membuka kotak balasan. Jari-jariku melayang lama di atas keyboard, menghapus dan mengedit, akhirnya hanya mengirimkan kalimat kering.
Tidak ada yang perlu dijelaskan. Itu masa lalu. Kirim. Kirim. Kemudian dengan cepat mematikan ponsel dan menyelipkannya di bawah bantal. Seolah-olah dengan begitu aku bisa mengisolasi semua tekanan yang dibawa oleh nomor itu. Aku berbaring di tempat tidur. Membuka mata, sampai malam benar-benar menelan sisa cahaya terakhir. Paman kedua memanggilku untuk makan malam. Saya tidak nafsu makan, beralasan tidak enak badan. Hari sudah larut. Desa kembali sunyi, kru acara sepertinya sudah selesai bekerja. Dari kejauhan, arah halaman rumah saya juga sudah gelap. Tapi saya tahu, ada hal-hal yang, sekali terungkap, tidak akan pernah bisa kembali lagi. Keesokan harinya, saya terbangun karena suara dobrakan pintu yang keras. Suyan, cepat buka pintu. Ada masalah, itu paman kedua saya. Suaranya berubah karena panik. Saya langsung melompat dari tempat tidur, bergegas membuka pintu. Paman kedua berkeringat deras. Menunjuk keluar, cepat pergi ke halaman rumahmu. Artis besar itu, Nona Bai. Dia pingsan. Otakku berdering, menjadi kosong. Pingsan? Bai Ningbing, tidak sempat berpikir panjang, saya asal mengenakan t-shirt. Dia menyeret sandalnya dan bergegas keluar. Udara desa di pagi hari lembab, tapi saya sudah berkeringat banyak. Di luar halaman rumah saya banyak orang berkumpul. Staf kru acara, warga desa yang ingin tahu. Suasana kacau balau. Sutradara dan produser panik. Beberapa petugas medis yang menyertai. Berjongkok di tengah halaman. Saya menerobos kerumunan dan masuk. Bai Ningbing berbaring di bawah pohon tua. Di kursi malas rotan. Itu tempat saya berteduh kemarin sore. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat, dahinya dilapisi keringat dingin yang halus. Bibirnya tidak berdarah. Gaun panjang katun bermotif bunga yang dikenakan kru acara untuknya pagi ini terkena sedikit lumpur. Ujung roknya berantakan. Di tangannya, dia masih memegang erat sesuatu. Sebuah kotak kaleng tua yang familiar, tepinya sudah berkarat. Kotak itu adalah tempat saya menyembunyikan barang berharga saat kecil. Diselipkan di celah dinding di bawah tempat tidur di kamar saya. Bahkan orang tua saya tidak tahu bagaimana dia menemukannya. Dan pingsan di sini, ada apa? Saya mendengar suara saya menegang. Sutradara melihat saya seperti menemukan dewa penolong. Tuan Su, akhirnya kau datang juga. Guru Ningbing bilang tadi pagi ingin jalan-jalan sendiri, mencari kenangan masa kecilnya. Tidak mau diikuti kamera, jadi kami tidak terlalu memperhatikannya. Siapa sangka setelah lebih dari setengah jam, belum kembali. Asisten mencarinya dan menemukannya pingsan di sini. Di tangannya masih memegang kotak besi ini. Dia menunjuk kotak besi itu. Dokter yang ikut serta adalah seorang wanita paruh baya. Dia mendongak dan berkata dengan cepat, penilaian awal mungkin karena gula darah rendah, ditambah sedikit emosi yang berlebihan. Tidak terlalu masalah. Sudah ditambah gula dan perlu istirahat. Tapi dia belum sepenuhnya sadar. Genggamannya terlalu erat, kotak itu tidak bisa diambil. Emosi yang berlebihan. Aku melihat wajah pucat Bai Ningbing dan kotak besi yang digenggamnya erat. Tangan yang hanya memutih. Ada sesuatu di hatiku yang tertarik dengan keras. Biar aku coba. Aku berjalan mendekat dan berjongkok di sampingnya. Suasana di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Semua mata tertuju padaku. Dengan rasa ingin tahu, penasaran, dan tegang. Aku tidak peduli, mengulurkan tangan, dan dengan lembut menyentuh lengan yang memegang kotak besi itu. Sangat dingin dan masih sedikit gemetar. Ningbing. Aku merendahkan suara, menyebut nama yang tidak pernah kuucapkan selama 3 tahun. Lepaskan. Dia tidak bereaksi. Alisnya tampak semakin berkerut. Aku menarik napas dalam-dalam. Menerima sentuhan yang familiar. Mungkin karena mendengar suara, jari-jarinya benar-benar perlahan mengendur mengikuti kekuatanku. Kotak besi itu jatuh ke tanganku. Sangat berat. Saat itu juga, bulu mata Bai Ningbing yang tebal bergetar. Perlahan membuka mata. Tatapannya awalnya kosong selama beberapa detik, lalu dengan cepat terfokus. Mendarat di wajahku yang dekat. Tidak ada dingin, tidak ada amarah. Hanya kehampaan, kerapuhan yang melepaskan semua kepura-puraan. Tapi itu hanya berlangsung sesaat. Cangkang keras yang familiar dengan duri itu muncul kembali. Dia memalingkan muka. Menopang tubuhnya, mencoba duduk. Jangan bergerak, dokter dengan cepat menahannya. Istirahatlah sebentar lagi. Bagaimana perasaanmu? Pusing? Aku tidak apa-apa. Suara Bai Ningbing agak serak, tapi sangat tenang. Pandangannya menyapu kerumunan, akhirnya berhenti pada kotak besi di tanganku, lalu berhenti sejenak. Kemudian dengan cepat mengalihkan pandangannya. Maaf, telah menyebabkan masalah bagi semua orang. Mungkin gula darahku sedikit rendah, penyakit lama, katanya kepada sutradara dan staf. Nada bicaranya kembali tenang seperti biasa, hanya saja wajahnya masih tidak terlalu baik. Sutradara menghela napas lega. Berkali-kali berkata tidak apa-apa, biarkan dia beristirahat dengan baik, syuting hari ini bisa disesuaikan. Kerumunan berangsur-angsur bubar,
Hanya menyisakan beberapa staf inti dan asisten dokter. Bai Ningbing bersandar di kursi malas, memejamkan mata seolah menenangkan diri. Sinar matahari menembus celah daun pohon pagoda. Memantulkan bintik-bintik cahaya yang bergetar halus di wajahnya, aku memegang kotak timah itu, berdiri di tempat. Pergi tidak bisa, tinggal juga tidak bisa. Suyan. Tiba-tiba dia berbicara, matanya tidak terbuka. HM, itu yang kau pegang? Itu barangku, katanya. Aku terkejut. Menunduk melihat kotak besi di tangan. Ini memang milikku, tapi bagaimana bisa menjadi miliknya? Di dalamnya ada yang aku sembunyikan saat kecil. Aku mencoba menjelaskan, aku tahu. Dia memotong perkataanku, akhirnya membuka mata dan menatapku. Pandangannya tenang dan tanpa riak, tetapi dengan kekuatan yang tak terbantahkan, kelereng, kartu botol air. Dan beberapa kerikil, kan? Aku terdiam. Bagaimana dia bisa tahu dengan begitu jelas? Dia seolah melihat melalui penyamaranku, sudut mulutnya sedikit tertarik. Seolah mengejek, atau seperti sesuatu yang lain. Karena itu aku yang memasukkannya, aku benar-benar bingung. Dia berjuang. Ingin berdiri, dokter ingin membantunya, dia dengan ringan melambaikan tangannya. Menopang dirinya pada sandaran tangan dan berdiri. Meskipun masih sedikit goyah, dia berjalan di depanku. Mengulurkan tangan, mengambil kotak timah itu dari tanganku, tutup kotak berkarat itu olehnya. Membukanya dengan susah payah, di dalamnya tidak ada kartu kelereng, hanya setumpuk tebal. Surat yang diikat dengan hati-hati dengan pita sutra ungu, amplopnya berwarna biru muda seragam, di sudut kanan bawah tertulis dengan tulisan tangan yang indah. Terkirim untuk Suyan, dan pengirimnya kosong. Tanggal pada cap pos surat teratas adalah 4 tahun lalu, yang terbaru adalah 3 tahun lalu, sekitar 3 bulan setelah dia pergi ke luar negeri, setumpuk besar. Puluhan atau ratusan surat tergeletak diam di dalam kotak besi berkarat, aku seperti terpaku di tempat. Darah langsung membanjiri kepala, lalu surut sepenuhnya dalam sekejap. Dia pernah menulis surat untukku. Begitu banyak surat, tapi aku, satu pun tidak pernah menerimanya. Tidak, sama sekali tidak tahu keberadaan mereka. Bai Ningbing mengeluarkan surat teratas. Ujung jarinya membelai tepi amplop yang sedikit menguning, mengangkat matanya menatapku, di mata indahnya itu. Saat ini dengan jelas tercetak kebingungan dan keterkejutanku. Bulan pertama setelah aku pergi ke luar negeri, aku menulis 2 surat setiap minggu. Kemudian, berubah menjadi seminggu sekali, lalu kemudian sebulan sekali. Suaranya sangat pelan, tanpa banyak perubahan. Seolah-olah sedang menceritakan kisah orang lain. Menulis selama setahun penuh, tidak ada satupun balasan. Dia menarik sudut bibirnya, senyumnya dingin. Suyan, kau bilang, apakah Paman Yu ragu-ragu tidak bisa diandalkan atau orang yang menerima surat itu sama sekali tidak ingin menerimanya? Aku membuka mulutku. Tenggorokanku seperti tersumbat sesuatu, tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Ternyata, saat aku dengan shock memutuskan semua hubungan, berpikir untuk benar-benar menghilang dari dunianya, dia pernah mencoba menggunakan cara terlama. Cara yang paling kikuk, berulang kali mengirimkan pesan kepadaku, dan aku, seperti orang bodoh, tidak tahu apa-apa tentang ini, bahkan masih di sudut hatiku. Mungkin pernah diam-diam menyalahkan ketidakpeduliannya dan rasa absurditas yang luar biasa di masa lalu dan penyesalan yang terlambat masih menyapu dan menenggelamkanku. Aku mendengar suaraku yang kering. Aku tidak tahu ada surat-surat ini. Saat aku kembali, rumah sudah kosong. Kota ini, aku pikir sudah lama hilang. Benarkah? Bai Ningbing terkekeh pelan, tatapannya jatuh ke wajahku. Dengan tatapan menilai. Jadi, kau bukan karena menerima sesuatu, atau takut menerima sesuatu, sampai-sampai tidak sabar untuk pindah dalam semalam. Dia, kata, pindah, diucapkannya dengan sangat menekankan. Tidak, bukan begitu. Tanpa sadar aku membantah, suaraku sedikit meninggi. Aku hanya merasa. Kata-kata selanjutnya tidak bisa kuucapkan bagaimanapun juga. Merasa tidak pantas untukmu, merasa apa? Bai Ningbing bertanya dengan mendesak, selangkah maju mendekat. Aroma lembut dari tubuhnya, bercampur dengan bau obat, menyerbu hidungku. Meski wajahnya pucat, auranya tidak berkurang sedikit pun. Udara di sekeliling terasa membeku. Sutradara dan staf saling bertukar pandang. Tidak ada yang berani menyela saat ini. Ini jelas sudah di luar dugaan. Acara lebih seperti perhitungan dendam pribadi. Aku menatap matanya yang menatap lurus ke arahku. Di dalamnya bergejolak begitu banyak emosi kompleks. Kemarahan, kekesalan, kebingungan, dan juga sedikit luka yang berusaha keras disembunyikan. Hal-hal yang kukira sudah lama terkikis oleh waktu dan jarak, ternyata tidak pernah hilang. Hanya saja dia menyembunyikannya dengan hati-hati, hingga saat ini, diledakkan oleh kotak besi berkarat ini. Kurasa, aku mendengar suaraku serak sekali. Setiap kata seolah dipaksakan keluar dari dadaku. Kita bukan orang dari dunia yang sama, Bai Ningbing. Kamu akan menjadi bintang besar, berdiri di tempat yang paling terang.
Sedangkan aku hanya ingin menjaga tempat ini, menjalani hidup yang tenang, melanjutkan hidup. Hanya akan menjadi beban untukmu, untukku. Akhirnya terucap. Selama 3 tahun ini, di malam-malam tanpa tidur, aku berulang kali mengasah alasan untuk meyakinkan diriku sendiri. Bai Ningbing mendengarkan dengan tenang. Wajahnya tanpa ekspresi. Sampai aku selesai berbicara, barulah dia perlahan mengedipkan mata. Suyan, dia memanggil namaku. Suaranya pelan seperti desahan. Siapa yang memberitahumu bahwa duniamu tidak bisa kumahului? Aku terkejut. Lalu siapa yang mengizinkanmu? Dengan lancang memutuskan apa yang terbaik untukku, dia terus bertanya. Nadanya tenang, tapi setiap kata bagai pisau. Kau pikir aku beban? Jadi, kau lari bahkan tanpa bertanya padaku, tanpa mengucapkan selamat tinggal yang layak. Bahkan tidak ada. Suyan, seberapa rendah kau menilaiku? Atau seberapa rendah kau menilai dirimu sendiri? Aku terdiam oleh pertanyaannya, hatiku terasa seperti lubang besar. Angin dingin bertiup masuk. Surat-surat ini, dia mengangkat kotak besi di tangannya. Menggoyangkannya, surat-surat di dalamnya mengeluarkan suara gemerisik. Itulah dunia yang kutinggalkan untukmu. Aku ingin memberitahumu bahwa dunia luar itu luas. Anginnya sangat dingin, tetapi setiap kali aku melihat sesuatu yang menyenangkan, makan sesuatu yang enak. Menghadapi kemunduran, orang pertama yang ingin kubagikan adalah kau. Dia menatapku, matanya memerah dengan kecepatan yang terlihat jelas, tetapi dia dengan keras kepala mendongak. Tidak membiarkan air mata itu menggenang. Tapi kau menguncinya di luar pintu. Tidak. Kau langsung menghancurkan pintunya dan lari. Dia menarik senyum yang lebih buruk dari tangisan. Suyan, kau benar-benar bajingan. Dua kata terakhir itu membawa sedikit getaran, dengan lembut menghantam tanah. Dan menghantam hatiku dengan keras. Udara di sekitarnya sunyi seperti kematian. Bahkan suara angin pun berhenti. Sutradara dengan panik memberi isyarat kepada juru kamera untuk mematikan semua peralatan. Ini bukan lagi materi variety show. Ini adalah adegan emosional yang hidup dan berdarah. Setelah Bai Ningbing selesai berbicara, sepertinya dia telah menghabiskan semua kekuatannya, tubuhnya hampir tidak terasa bergoyang. Asisten di sebelahnya dengan cepat dan cekatan menahannya. Dia tidak melihatku, memeluk kotak timah itu. Berbalik, dengan bantuan asisten, selangkah demi selangkah, perlahan dan pasti, menuju ruang istirahat sementara yang dibangun oleh tim produksi. Berjalan pergi, punggungnya tegak, tetapi entah kenapa memancarkan semacam kerapuhan yang kesepian. Aku berdiri di tempat, seperti badut yang ditinggalkan di tengah panggung. Tanganku kosong, hatiku juga kosong. Hanya suara, bajingan, yang pelan bergema berulang kali di telingaku. Ternyata, apa yang kupikirkan untuk kebaikannya, apa yang kupikirkan. Dengan tegas dan lugas, di matanya, tidak lebih dari pelarian yang pengecut. Pengkhianatan yang tidak bertanggung jawab. Matahari masih bersinar cerah. Ayam-ayam di halaman berjalan dengan santai. Dari kejauhan terdengar suara televisi tetangga. Semuanya seperti biasa. Hanya duniaku yang hancur berantakan dalam beberapa menit terakhir. Berantakan. Ternyata, beberapa luka tidak akan sakit jika tidak disentuh. Hanya saja terkubur di tempat terdalam, menunggu momen yang tak terduga. Merobeknya dengan darah dan daging untuk dilihat. Bai Ningbing dikelilingi oleh asisten dan staf. Kembali ke RV tempat istirahat sementara. Sutradara menyeka keringat di dahinya. Berjalan mendekat, menatapku dengan ekspresi rumit, menepuk pundakku. Menghela napas dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Penduduk desa yang menonton juga berbisik-bisik dan bubar, sesekali menoleh ke arahku. Mata mereka penuh rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki. Halaman itu kosong dalam sekejap, hanya tersisa aku seorang diri. Dan rumput yang diinjak-injak di tanah, serta aroma samar Bai Ningbing yang belum hilang di udara. Aku perlahan berjongkok, duduk di atas akar pohon tua yang terbuka, jari-jariku menyelusup ke rambutku. Dengan kuat menekan pelipis yang membengkak. Surat di kotak besi, surat yang dia tulis. Aku bahkan tidak berani membayangkan apa yang tertulis di surat-surat yang belum sampai itu. Apakah berbagi pemandangan aneh di negeri asing, atau menceritakan kesepian dan keluhan saat berjuang sendirian? Atau pertanyaan dan penantian yang berulang kali tidak mendapat jawaban? Dan aku, seperti orang bodoh yang sempurna, bersembunyi di dalam tempurung kura-kuraku sendiri, merasa benar sendiri dan mengabulkan. Namun menjadi pisau yang menusuk hati nuraninya. Ponsel di sakuku mulai bergetar, berdesing. Tanpa melihat pun aku tahu, mungkin Weibo punya berita baru lagi. Adegan barusan, bahkan jika sutradara segera membersihkan lokasi, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada staf yang cepat tanggap atau penduduk desa yang mengambil potongan gambar dengan ponsel mereka dan menyebarkannya. Benar saja, tidak lama kemudian, paman kedua datang dengan ponsel lamanya. Berlari dengan panik, Yan Wazi, Suyan, gawat. Beberapa anak muda di desa mengatakan, kamu dan bintang besar itu. Masuk TV, bukan acara, tapi semacam video pendek,
Ada macam-macam omongan. Aku menerima ponsel dari paman kedua. Layarnya adalah platform video pendek, sebuah video buram tapi jelas bisa dikenali. Video sosokku dan Bai Ningbing, disertai judul sensasional dan musik latar yang emosional. Kolom komentar lebih berasap dari Weibo, berbagai spekulasi dan makian. Komentar yang menonton keramaian membanjiri layar. Sudah pasti, benar-benar teman sekampung. Melihat suasana ini, Zheng Nan membuat Huan Bao pingsan. Dasar bajingan mati. Hanya aku yang merasa Zheng Nan juga terlihat sedih. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Huan Bao kasihan. Tim acara sedang apa? Lindungi Huan Bao kami. Kakak orang biasa ini benar-benar tampan. Tetapi jika dia benar-benar bajingan, maka lupakan saja. Skenario? Pasti skenario. Acara varietas zaman sekarang benar-benar melakukan apa saja demi popularitas. Terlepas dari apakah itu skenario atau bukan, aku menyukainya. Alur cerita cinta lama bersemi kembali. Yeedes. Aku mengembalikan ponsel ke paman kedua dan menarik sudut bibirku. Tidak apa-apa, paman kedua. Jangan dilihat. Itu semua omong kosong. Paman kedua menatapku, ragu-ragu. Pada akhirnya, dia hanya menghela napas berat. Urusan kalian anak muda, paman kedua tidak mengerti. Tapi gadis itu, sebelum pingsan tadi, di halaman rumahmu ini. Dia berkeliling cukup lama, hanya menatap pohon kesemek itu dan sumur itu. Sorot matanya terlihat sangat tidak enak. Paman kedua menggelengkan kepalanya. Dan pergi dengan tangan di belakang punggung. Aku mendongak, melihat ke halaman. Pohon kesemek yang tinggi itu, saat musim gugur akan penuh dengan lampion kecil berwarna emas kemerahan. Dulu, Bai Ningbing selalu mengeluh aku memanjat pohon memetik kesemek. Dengan kikuk, dan dia sendiri gelisah di bawah. Dan sumur tua itu. Saat musim panas, kami menjatuhkan semangka ke sana untuk didinginkan, lalu duduk di tepi sumur dan memakannya bersama. Dinginnya terasa manis. Bisa menghilangkan panas sepanjang musim panas. Ternyata, dia masih ingat semua itu. Tidak hanya mengingatnya, tetapi juga hal-hal yang kucoba lupakan. Potongan-potongan kecil yang seharusnya menjadi debu, ditulis sebagai harta karun dalam setiap janji lautan waktu. Rasa sakit yang menyesakan di hatiku menyebar lebih jelas. Aku berdiri dan menepuk debu di celanaku. Ini tidak bisa terus berlanjut. Masalah ini dimulai karena aku, setidaknya aku tidak bisa bersembunyi seperti kura-kura. Membiarkan Bai Ningbing menghadapi semua komentar dan tatapan ingin tahu sendirian. Bahkan jika dia mungkin tidak membutuhkanku, aku berjalan ke dekat area istirahat sementara kru. Di sana ada garis polisi. Ada staf yang berjaga. Ketika mereka melihatku, tatapan mereka sedikit aneh. Tapi tidak ada yang menghentikanku. Pintu mobil Bai Ningbing tertutup, asistennya. Seorang gadis berambut pendek yang terlihat cakap dan rapi, berdiri di luar mobil. Memegang telepon, berbicara dengan suara pelan, alisnya berkerut. Melihatku mendekat, dia menghentikan panggilan. Tatapannya menilai dan sedikit waspada. Tuan Su, ada apa? Nadanya sopan tapi dingin. Aku ingin bertemu Bai Ningbing, kataku. Asisten itu menyesuaikan diri. Ningbing Jie perlu istirahat, tidak nyaman menerima tamu, dan gangguan besar, bahkan mungkin memengaruhi pekerjaannya dan kesuburannya. Aku harap kamu bisa mengerti. Untuk sementara menjaga jarak, katanya terus terang dan tidak sopan, tetapi dari sudut pandangnya. Itu bisa dimaklumi, aku tahu, aku mengangguk. Aku hanya ingin meminta maaf padanya secara langsung. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Setelah selesai, aku akan pergi, tidak akan mengganggu istirahatnya, dan tidak akan muncul lagi di area syuting. Asisten itu menunjukkan ekspresi sulit, jelas tidak percaya perkataanku, dan tidak ingin aku mendekati Bai Ningbing lagi. Saat itu, pintu mobil terbuka dengan keras. Dengan suara, dari dalam, Bai Ningbing berdiri di pintu. Dia sudah mengganti gaun bunga-bunga itu, mengenakan kaos katun putih sederhana dan celana olahraga abu-abu muda. Tidak ada riasan di wajahnya. Wajahnya masih agak pucat, tapi matanya sudah kembali jernih dan tenang, bahkan dengan sedikit rasa lelah. Xiao Yang, dia membuka mulutnya, suaranya agak serak. Dia berkata kepada asistennya, biarkan aku berbicara dengannya sendirian. Suruh Xiao Yang. Kondisimu? Asisten Xiao Yang cemas. Tidak apa-apa. Hanya beberapa menit. Nada bicara Bai Ningbing sangat datar, tetapi tidak dapat disangkal. Xiao Yang menatapnya, lalu melotot padaku, dan akhirnya dengan enggan menjauh beberapa langkah. Dia membalikan badan, tetapi tetap menjaga jarak sehingga dia bisa bergegas kapan saja. Bai Ningbing turun dari mobil RV dan menutup pintu. Di antara kita, dengan jarak lebih dari 1 meter, udara mengalir dalam diam. Apa yang ingin kamu katakan? Dia berbicara lebih dulu, matanya tertuju pada pohon locust tua di belakangku, tidak menatapku. Tenggorokanku kering, kata-kata yang sudah kupersiapkan bergulir beberapa kali di ujung lidahku. Akhirnya, aku hanya mengucapkan beberapa kata kering. Maaf. Dia sepertinya tertawa sangat ringan. Dengan nada mengejek, maaf untuk apa? Maaf karena pergi tanpa pamit?
Atau maaf karena tidak membaca surat-surat itu? Atau, dia akhirnya mengalihkan pandangannya dan menatapku. Maaf, membuatku seperti orang bodoh. Akulah yang mengacaukan segalanya. Aku pergi saat itu, bukan karena menerima sesuatu atau takut menerima sesuatu. Aku benar-benar merasa bahwa kita telah sampai di persimpangan jalan. Kamu akan pergi ke tempat yang lebih besar dan lebih jauh. Tempat itu bagus, tapi bukan tempat yang harus atau ingin kutuju. Aku pikir, memutuskan hubungan sepenuhnya akan baik untuk kita berdua. Biarkan kamu terbang tanpa beban. Dan biarkan aku nyaman dengan keadaan saat ini. Kecepatan bicaraku sangat lambat. Berusaha menyusun kata-kata, mengeluarkan pikiran pesimis yang terpendam di lubuk hatiku, yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Menggalinya dan membentangkannya di depannya. Aku tidak menyangka kamu akan menulis surat, apalagi surat-surat itu akan dibuang oleh orang tuaku saat membersihkan barang-barang lama. Seandainya aku menoleh dan melihat rumah ini dengan saksama, melihat barang-barang lama yang dibawa kembali, mungkin aku bisa menyadarinya. Tapi aku tidak. Aku seperti desertir, melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Dan meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bai Ningbing mendengarkan dengan tenang. Wajahnya tanpa ekspresi, hanya jari-jari tangannya yang menggantung di sisi tubuhnya sedikit meringkuk. 3 tahun ini, aku hidup dengan sangat damai. Aku melanjutkan, suaraku menjadi lebih rendah dan berat. Memasak, memperbaiki, sesekali mengambil pekerjaan. Aku pikir aku sudah melupakan masa lalu, sampai aku melihatmu kembali di TV. Sampai kau mendorong pintu halaman rumahku. Aku berhenti sejenak. Aku merasa mataku sedikit perih, baru aku tahu aku sama sekali belum melupakannya. Aku hanya menguburnya dalam-dalam, berbohong pada diri sendiri mengatakan aku sudah lupa. Bai Ningbing, aku menyesal. Bukan menyesal pergi. Tapi menyesal pergi dengan cara seperti itu. Menyesal tidak punya keberanian untuk menjelaskannya langsung padamu. Menyesal membiarkanmu menanggungnya sendirian. Setelah mengatakan semua ini, aku merasa seperti telah menghabiskan seluruh kekuatanku. Terdiam, menunggu penghakimannya. Sinar matahari menembus dedaunan. Menjatuhkan bayangan belang-belang di tanah kosong di antara kami. Dari kejauhan terdengar suara samar dari kru produksi. Menyesuaikan peralatan. Setelah sekian lama, begitu lama sampai aku pikir dia tidak akan berbicara lagi, dia baru berkata dengan lembut, suaranya melayang seperti desahan. Suyan, kau masih saja merasa paling tahu. Aku tersentak. Kau merasa kau melakukan ini demi kebaikanku, jadi kau membuat keputusan untukku. Kau merasa kau tidak pantas untukku. Jadi kau mengakhiri hubungan secara sepihak. Kau merasa kehidupan yang tenang adalah yang kau inginkan, jadi kau bersembunyi di sini. Dia mengangkat matanya, tatapannya jernih, dengan jelas memantulkan diriku. Dia mengangkat matanya, tatapannya jernih, dengan jelas memantulkan diriku. Wajah panikmu, pernahkah kau bertanya apa yang kuinginkan? Aku ingin, yang kuinginkan selalu sederhana. Dia maju selangkah kecil, memperpendek jarak di antara kami. Aku bahkan bisa melihat dengan jelas cahaya air kecil yang belum kering di bulu matanya yang panjang. Yang kuinginkan bukanlah berdiri sendirian di tempat yang disebut paling terang. Yang kuinginkan adalah, tidak peduli seberapa tinggi aku terbang, seberapa jauh aku pergi, saat aku menoleh, tahu ada seseorang di sana. Tidak perlu dia hebat atau bersinar. Cukup dia ada di sana, itu sudah cukup. Suaranya sangat pelan. Namun membawa beban 1000 kati, kata demi kata menghantam hatiku. Tapi, kau bahkan tidak bertanya, langsung takut aku akan tersingkir. Suyan, apa hakmu? Aku terdiam. Jantungku seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Sakitnya membuatku tak bisa bersuara. Surat-surat itu, dia mengalihkan pandangannya, melihat ke ladang yang jauh. Suaranya merendah. Awalnya adalah keluhan, mengeluh makanan di luar negeri tidak enak. Mengeluh bahasa yang tidak dimengerti, mengeluh rindu rumah. Kemudian, adalah berbagi bahwa aku berhasil, berbagi untuk pertama kalinya. Berdiri di atas podium, berbagi saat aku diperlakukan tidak adil oleh media yang tidak bertanggung jawab. Lalu kemudian adalah pertanyaan, bertanya mengapa kau tidak memberi kabar sama sekali. Bertanya apakah aku melakukan kesalahan. Dia menarik napas, berusaha menenangkan suaranya. Surat terakhir, aku berkata, Suyan, jika kau benar-benar tidak ingin memperdulikanku lagi, setidaknya katakan langsung padaku. Jangan biarkan aku seperti lelucon. Berbicara pada diri sendiri. Dia menoleh, menatapku dengan mata merah. Air mata akhirnya jatuh, mengalir di pipi pucatnya. Bahkan ini, kau tidak memberikannya padaku. Aku melihat air mata di wajahnya, jantungku seperti diiris dengan kejam. Sakitnya membuatku hampir membungkuk. Aku tidak pernah sejelas ini menyadari. Keputusan, demi kebaikannya, yang kubuat dulu. Betapa bodoh dan kejamnya. Maaf, selain 3 kata yang pucat dan tak berdaya ini. Aku tidak bisa mengatakan apapun lagi.
Bai Ningbing mengangkat tangannya dan menghapus air mata di wajahnya dengan kuat. Seolah ingin menghapus semua jejak kelemahan. Suyan, permintaan maafmu. Ku terima. Dia menatapku, matanya kembali seperti dulu. Dingin dan menjaga jarak. Tapi sepertinya ada sesuatu yang berbeda di kedalamannya. Tapi ada beberapa hal, sekali pecah, tetaplah pecah, katanya. Kata maaf saja tidak bisa membuat semuanya seperti tidak terjadi, katanya. Setelah selesai berbicara, dia tidak melihatku lagi dan berbalik menuju mobil van. Bai Ningbing. Tanpa sadar aku memanggilnya. Langkahnya terhenti, tapi dia tidak menoleh. Surat-surat itu, tenggorokanku tercekat. HM. Berikan padanya, Bu. Dia membelakangiku dan terdiam selama beberapa detik. Sudah kubuang, katanya, suaranya tenang tanpa riak. Tadi pagi, aku sebenarnya ingin mencari tempat untuk membakarnya, tapi tidak kusangka. Gula darahku rendah, katanya, lalu membuka pintu mobil. Dia masuk ke dalam mobil. Pintu mobil tertutup perlahan di depanku, memisahkan dua dunia. Aku berdiri di tempatku, menatap pintu mobil yang tertutup rapat, menatap pantulan di kaca jendela. Wajahku sendiri yang linglung. Dibuang juga bagus. Jari-jari yang membawa harapan, kehilangan, dan akhirnya tenggelam dalam kesunyian selama setahun. Mungkin memang seharusnya tidak kulihat lagi. Beberapa kesalahan, sekali terjadi, tetaplah terjadi. Beberapa retakan, sekali ada, tetaplah ada. Tidak semua permintaan maaf bisa dibalas dengan tidak apa-apa, dan tidak semua orang yang pergi berhak untuk menoleh ke belakang. Matahari masih menyengat, membakar kulitku yang telanjang. Tapi di suatu tempat di dalam hatiku, rasanya seperti ada bagian yang diangkat, kosong melompong. Dipenuhi dengan perasaan hampa. Perlahan-lahan, aku berbalik. Berjalan selangkah demi selangkah menjauhi mobil RV, kembali ke rumah tua saya yang meskipun reot, setidaknya masih bisa memberiku kedamaian. Dunia Bai Ningbing gemerlap, tapi tidak ada hubungannya lagi denganku. Duniaku tenang seperti air, tapi hanya tersisa air yang tergenang. Di antara kami terbentang waktu 3 tahun. Puluhan pesan yang tidak pernah terkirim dan kesalahan yang dibuat sendiri yang tidak dapat diperbaiki. Seperti dua garis yang berpotongan sebentar lalu menjauh dengan cepat. Mungkin. Benar-benar tidak ada lagi persimpangan. Tim produksi jelas mengubah strategi. Bai Ningbing. Menggunakan alasan kondisi fisik yang tidak fit dan perlu istirahat. Pengambilan gambar outdoor selanjutnya dihentikan sementara. Sebagian besar waktu dihabiskan di mobil RV. Atau di ruang istirahat sementara yang disiapkan di desa. Lebih banyak sorotan diberikan kepada tamu lain dan pemandangan pedesaan. Halaman rumahku tampaknya menjadi tabu yang halus. Tim produksi berusaha menghindarinya. Tamu lain juga diam-diam tidak mendekat ke sini. Pembicaraan tentang aku dan Bai Ningbing di desa menjadi heboh selama beberapa hari. Tetapi karena tidak ada energi baru yang meledak, secara bertahap mereda. Di era internet, berita heboh datang dan pergi dengan cepat. Pencarian populer baru menggantikan topik lama. Hanya segelintir penggemar yang masih datang dan meninggalkan pesan di bawah weboku. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan tindak lanjut, tidak mendapat tanggapan, mereka pun pergi. Hidup tampaknya kembali ke jalur semula. Tenang seperti biasa. Hari demi hari. Hanya saja aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi berani pergi ke toko kecil di pintu masuk desa untuk menonton TV. Takut secara tidak sengaja melihat beritanya lagi. Nomor yang menyamar sebagai 1017 di ponselku tidak pernah mengirim pesan lagi. Kotak besi itu, bersama dengan surat yang belum dibuka di dalamnya, seperti ilusi. Muncul tiba-tiba, menghilang sepenuhnya. Aku seperti biasa pergi ke ladang. Mencabuti rumput, menyiram air, melihat bibit sayuran. Hari demi hari berlalu, tetapi rasanya ada bagian yang hilang di dalam hati, terasa hampa. Melakukan apapun terasa tidak bersemangat. Paman kedua kadang-kadang menatapku dengan tatapan penuh arti. Pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepala dan memberiku sebatang rokok. Aku tidak merokok, tetapi menerimanya dan menjepitnya di antara jari-jariku. Melihatnya perlahan terbakar habis. Kadang-kadang, tanpa sengaja, aku melihat Bai Ningbing. Kadang-kadang setelah selesai bekerja, dia mengenakan hoodie dan celana jeans sederhana. Mengenakan topi dan masker, ditemani oleh asistennya, di jalan kecil desa. Berjalan perlahan. Matahari terbenam memanjangkan bayangannya. Tampak kurus dan kesepian. Kami tidak saling menyapa, bahkan tidak melakukan kontak mata. Seperti dua orang asing yang tidak berhubungan sama sekali, berpapasan. Kadang-kadang di pagi hari. Aku mendorong membuka pintu halaman dan melihat ada beberapa barang di luar pintu rumahku. Kadang-kadang sekotak makanan ringan impor yang dikemas dengan indah. Kadang-kadang beberapa buku baru. Tentang pertanian organik dan budidaya tanaman. Tidak ada nama pengirim. Tapi aku tahu siapa yang meletakkannya. Dia tidak lagi mencoba berbicara denganku. Juga tidak lagi bertanya, hanya menggunakan cara diam seperti ini, dengan keras kepala meninggalkan sedikit jejak. Aku tidak menyentuh barang-barang itu,
Membiarkannya begitu saja. Makanan ringan akan dibawa pergi oleh kucing liar yang lewat. Buku-buku akan basah oleh embun. Keesokan harinya, akan ada barang baru yang muncul. Kami seperti sedang melakukan tarik ulur yang sunyi dan kekanak-kanakan. Dia meletakkan, aku tidak mengambil. Tidak ada yang mau mengalah terlebih dahulu. Tidak ada yang mau berbicara terlebih dahulu. Hingga hari terakhir syuting acara. Sore itu, aku sedang memperkuat para anggur yang baru ditanam di halaman belakang. Paman kedua berlari menghampiriku. Berkata bahwa kru acara ingin mengambil foto bersama seluruh desa di lapangan pengirikan di pintu masuk desa. Memintaku untuk pergi juga. Aku awalnya ingin menolak. Paman kedua berkata kepala desa sudah berbicara. Setiap keluarga harus pergi, dianggap sebagai dukungan untuk pekerjaan desa. Aku terpaksa mencuci tangan. Mengganti kemeja yang sedikit lebih bersih dan pergi bersama paman kedua. Sudah banyak orang di lapangan pengirikan. Kru film memasang peralatan, para tamu dan orang tua serta anak-anak desa berdiri bersama. Suasana sangat meriah, Bai Ningbing juga ada di sana. Dia berdiri di antara para tamu. Mengenakan kaos seragam kru film, dengan senyum manis seperti dalam buku di wajahnya. Berbicara dengan seorang seniman senior di sebelahnya, lalu melihat ke arahku. Tatapannya sepertinya berhenti sejenak selama 0,1 detik padaku, lalu dengan alami beralih. Seolah-olah aku hanyalah debu yang tidak penting di latar belakang, aku tidak tahu bagaimana perasaanku. Aku menemukan sudut paling pinggir untuk berdiri, berusaha mengurangi keberadaanku. Foto bersama diambil dengan lancar. Setelah sutradara berteriak CC, kerumunan bersorak dan bubar. Kru film mulai mengemasi peralatan dan bersiap untuk pergi, penduduk desa mengerumuni para tamu. Meminta tanda tangan dan berfoto bersama, suasananya agak kacau, aku hendak berbalik untuk pergi. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan anak kecil yang melengking, aku melihat ke arah suara itu. Aku melihat seorang anak laki-laki berusia 3 atau 4 tahun, entah bagaimana melepaskan diri dari tangan orang tuanya dan berlari ke tepi tempat penyimpanan drum besar. Di tempat peralatan syuting sementara ditumpuk, ada beberapa batang logam berat yang digunakan untuk menahan rangka lampu. Entah siapa yang menyentuhnya, sebuah batang logam bergoyang dan jatuh ke arah anak laki-laki itu. Hati-hati, seru orang-orang di sekitar, ibu anak itu. Berteriak histeris, ingin bergegas tetapi terhalang oleh kerumunan. Semuanya terjadi terlalu cepat, aku adalah orang yang paling dekat, hampir merupakan reaksi alami tubuh. Aku bergegas maju, pada saat batang logam berat itu akan mengenai kepala anak laki-laki itu. Aku mengulurkan tangan dan dengan paksa menahan berat yang jatuh dengan lengan dan bahuku. Terdengar suara benturan yang tumpul, batang logam itu mengenai tulang belikatku, kekuatan benturan yang besar. Membuatku mengerang, separuh tubuhku langsung mati rasa sakitnya meledak dengan tajam. Tapi aku menggertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatanku untuk mendorong batang logam itu ke samping. Brak, batang logam itu mengenai tanah berlumpur di samping tubuh anak laki-laki itu. Debu beterbangan, anak laki-laki itu ketakutan, bahkan lupa menangis. Terduduk linglung di tanah, sayang, ibu anak itu. Akhirnya bergegas maju dan memeluk anak itu erat-erat, menangis histeris karena ketakutan. Orang-orang di sekitarnya berkumpul, berdecak lidah, ya ampun. Untung saja, terima kasih kepada pemuda ini, Suyan. Apakah kamu baik-baik saja? Aku menopang lututku dan perlahan menegakkan tubuh. Rasa sakit yang menusuk datang dari bahu kiri. Mungkin karena benturan yang cukup keras, lenganku juga terasa perih. Mungkin tergores, aku menggerakkan lenganku. Untungnya. Tulangnya sepertinya tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Aku melambaikan tangan. Melihat anak laki-laki yang masih terisak dalam pelukan erat ibunya, apakah anak itu tidak takut? Dengan ketegangan yang hampir pucat, dia menyingkirkan orang-orang yang menghalangi di depannya, dan tatapannya dengan cepat menyapu tubuhku. Tertuju pada bahu kiriku yang kututupi dengan tangan dan sudah merembes sedikit merah, kamu terluka. Suaranya agak tegang, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Luka kecil, hanya goresan. Secara refleks aku ingin menurunkan tanganku. Memperagakannya akan menariknya. Dia berkata dengan tajam. Melangkah maju dan tanpa basa-basi meraih pergelangan tanganku. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku sedikit terkejut. Dia melihat sekilas luka gores di lenganku. Dan menatap bahuku yang sedikit gemetar, alisnya berkerut erat. Xiao Yang. Ambil kotak obat. Dia berteriak kepada asistennya, dengan nada yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kak Ningbing, ini, asisten Xiao yang agak ragu. Melirik ponsel yang semakin banyak diangkat di sekitarnya, cepat pergi. Suara Bai Ningbing membawa otoritas yang tidak perlu dipertanyakan. Xiao yang tidak berani menunda lebih lama lagi. Berbalik dan berlari menuju kendaraan RV, tempat kejadian menjadi sunyi. Semua mata terfokus padaku dan Bai Ningbing, terkejut, penasaran. Ingin tahu, dan juga kamera. Sutradara juga berlari mendekat. Dengan ekspresi ketakutan dan perhatian, Tuan Su, bagaimana keadaan Anda? Cepat kirim ke pusat kesehatan untuk diperiksa, Xiao Li. Pergi ambil mobil, tidak usah, aku buru-buru menolak.
Benar-benar tidak apa-apa, berita bohong saja. Repot-repot membawakan kotak P3K. Bai Ningbing merebutnya, membuka dengan kasar, mencari-cari iodin. Kapas dan kain kasa, tangannya membuka tutup botol iodin bahkan sedikit bergetar tanpa terasa. Duduk, perintahnya, menunjuk ke sebuah batu besar di samping. Batu besar yang rata. Bai Ningbing, aku benar-benar. Aku suruh kau duduk. Dia mendongak menatapku dengan bingung, matanya sudah merah entah sejak kapan. Ada emosi kompleks yang bergejolak di dalamnya, amarah, rasa takut. Dan entah apa lagi. Suyan, apakah kamu harus menunggu tulangmu patah? Baru mau menunduk, aku tidak bisa menahan diri. Sakit. Suara, itu, gerakannya berhenti sejenak, lebih pelan. Dia menunduk, bulu mata yang lebat terkulai, membentuk bayangan kecil di bawah matanya. Sinar matahari menyinari wajahnya yang halus, kau bisa melihat butiran keringat halus di ujung hidungnya, dan bibirnya yang terkatup rapat. Bibir yang tidak berdarah. Suara bising orang-orang di sekitarnya, kilatan kamera. Seolah menghilang. Di dunia ini hanya tersisa ujung jarinya yang sedikit bergetar. Dan rasa sakit yang menusuk dan dingin yang datang dari luka, terasa halus namun jelas. Dia menanganinya dengan serius. Dengan sangat hati-hati, pertama dia membersihkan dengan iodin, lalu mengoleskan salep. Kemudian membalutnya dengan kain kasa bersih dengan lembut. Saat melakukan semua ini, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya saja alisnya selalu berkerut rapat. Bahunya, coba kulihat. Setelah selesai menangani lengan, dia berkata dengan suara pelan. Suaranya agak serak. Bahu tidak apa-apa, hanya terbentur sedikit. Mungkin sedikit, aku mencoba menolak. Bagaimanapun, posisi bahu tidak terlalu nyaman. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat matanya, menatapku dengan tenang. Di mata indahnya yang masih merah itu, tertulis dengan jelas. Kegigihan, dan sedikit permohonan yang sulit dideteksi. Aku menghela napas. Renming melepaskan tangannya dari bahu Bai Ningbing, sedikit menarik rah bajunya, bahu kirinya dekat dengan tulang selangka. Benar saja, sudah ada memar yang besar, bengkaknya sangat tinggi, terlihat agak mengerikan. Napas Bai Ningbing terhenti hampir tak terdengar, dia mengambil botol lain. Minyak obat untuk melancarkan peredaran darah dan menghilangkan stasis darah, menuangkannya sedikit ke telapak tangannya, menggosoknya hingga hangat. Kemudian, dia menempelkan telapak tangannya yang hangat dengan lembut ke memar itu. Ya, kehangatan yang tiba-tiba dan rasa sakit yang disebabkan oleh tekanan. Membuatku mengerang, telapak tangannya berhenti sedikit, kekuatannya dikurangi lebih ringan. Mulai menggunakan ujung jarinya, perlahan memijat area yang terluka, aroma pedas dari minyak obat. Menyebar, bercampur dengan aroma samar dan familiar dari tubuhnya. Ujung jarinya agak dingin, tetapi telapak tangannya hangat, sedikit demi sedikit. Memecah stasis darah, gerakannya tidak terampil, bahkan agak kikuk. Tetapi aku bisa merasakan kehati-hatian dan fokus yang dikendalikan dengan sekuat tenaga di dalamnya. Kami sangat dekat. Begitu dekat sehingga aku bisa melihat bulu-bulu halus di wajahnya, bisa merasakan napas lembutnya. Menyapu kulitku, beberapa helai rambut di dahinya menjuntai, bergoyang lembut mengikuti gerakannya. Waktu seolah-olah diperpanjang pada saat ini, kental dan lambat, aku bisa merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di sekitarku. Bisa mendengar diskusi yang tertahan dan suara rana kamera, tetapi semua ini terisolasi di antara kami berdua. Di luar ruang kecil dan tenang ini, dia menundukkan kepalanya. Bulu mata panjangnya bergetar, butiran keringat di ujung hidungnya, tidak kunjung hilang. Dia memijat untuk waktu yang lama, begitu lama sampai aku merasa kulit itu akan terasa sakit karena panas telapak tangannya. Dia perlahan menghentikan gerakannya, lalu, dia mempertahankan posisi itu. Tidak mengangkat kepalanya, juga tidak menarik tangannya, hanya dengan sangat pelan. Dengan suara yang sangat pelan, dia mengucapkan sepatah kata. Suyan, kamu masih sebodoh ini, suaranya pelan, hanya kami berdua yang bisa mendengar. Dengan nada sengau yang berat, dan sedikit isak tangis yang ditekan sekuat tenaga, yang sulit untuk diperhatikan. Padahal aku bisa saja tidak peduli, jantungku tiba-tiba menciut, seolah-olah ada sesuatu. Menusuk dengan kuat, terasa perih dan sakit. Aku ingin mengatakan sesuatu. Namun tenggorokanku seperti tersumbat sesuatu, tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Dia akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya sedikit lebih merah dari sebelumnya, tetapi sorot matanya sudah kembali jernih, bahkan memperlihatkan sedikit warna perlindungan yang biasa dia gunakan. Dia menarik tangannya, mengambil kain kasa. Dengan gerakan yang tidak terlalu mahir, dia melilitkannya beberapa kali di bahuku, memastikannya terpasang dengan baik. Setelah melakukan semua ini, dia dengan cepat membereskan kotak obat dan berdiri. Mundur 2 langkah, menciptakan jarak di antara kami. Luka ini, jangan kena air. Oleskan 2 kali sehari. Tatapannya yang setengah menyerang itu jatuh ke wajahku. Lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke sutradara. Sutradara. Urusan selanjutnya, tolong kalian yang atur. Aku akan kembali istirahat dulu. Setelah mengatakan itu,
Dia tidak melihatku, juga tidak melihat siapapun. Berbalik, menegakkan punggung, dengan didampingi asistennya. Bergegas meninggalkan lapangan pengirikan padi, punggungnya tetap tegak, langkahnya tidak berantakan sama sekali. Seolah-olah orang yang tadi berjongkok di depanku, dengan mata merah mengobati lukaku. Orang dengan suara tercekat itu hanyalah ilusiku. Hanya aroma minyak obat yang tersisa di udara. Namun, panas membakar yang tertinggal di kulit bahuku dari telapak tangannya. Mengingatkanku bahwa semua yang terjadi tadi adalah nyata. Aku duduk di atas batu, melihat punggungnya yang semakin menjauh. Luka di bahuku. Terasa sakit samar-samar, namun hatiku dipenuhi dengan emosi rumit yang sulit diungkapkan. Sutradara berjalan mendekat, menepuk pundakku. Suyan, hari ini berkat kamu. Nanti, tim program kami pasti akan berterima kasih banyak. Kamu cepat kembali istirahat. Jika ada yang dibutuhkan, katakan saja. Aku tersadar, memaksakan senyum. Tidak apa-apa, sutradara. Sudah seharusnya. Penduduk desa di sekitar juga mengerumuni, memujiku dan menanyakan keadaanku dengan riuh. Pikiranku melayang jauh, terngiang kata-kata terakhir Bai Ningbing. Namun mata merahnya, seperti gerakan lambat dalam film, berulang kali terputar dalam benakku. Suyan, kau masih sebodoh ini, padahal kau bisa saja mengabaikannya. Apakah dia menyalahkanku karena menabraknya? Atau dia merasa kasihan? Gagasan ini muncul dan tumbuh liar seperti rumput, tapi kemudian aku teringat punggungnya yang berbalik dengan tegas, dan dirinya yang dingin. Sialan, secercah harapan kecil yang baru saja muncul dan tidak tepat waktu itu. Langsung dipadamkan oleh kenyataan yang dingin. Mungkin dia hanya merasa iba atau masih ada sisa-sisa perasaan lama, hanya itu. Aku perlahan berdiri. Rasa sakit di bahu kiri mengingatkanku akan semua yang terjadi barusan. Kerumunan orang berangsur-angsur bubar. Lokasi syuting kembali kosong. Matahari terbenam mewarnai langit dengan oranye yang indah. Aku menepuk debu dari tubuhku, berjalan selangkah demi selangkah menuju rumah. Kru program pergi dengan tergesa-gesa pada pagi hari berikutnya. Desa kembali tenang seperti semula. Seolah hiruk-pikuk beberapa hari itu hanyalah mimpi yang ramai. Hanya di halaman rumahku. Sedikit jejak syuting yang tersisa, dan obrolan sesekali penduduk desa saat minum teh membuktikan bahwa mimpi itu benar-benar terjadi. Hidupku juga sepertinya kembali normal. Pergi ke ladang, merawat kebun sayur, memasang beberapa batang bambu terakhir pada rangka anggur. Memar di bahu kiri. Perlahan memudar, luka lecet di lengan mengering. Gatal. Obat yang ditinggalkan Bai Ningbing sangat ampuh. Tapi aku tidak menggunakannya lagi. Obat yang bertuliskan label bahasa asing itu aku letakkan di bagian terdalam lemari. Bersama dengan barang-barang lama yang tidak lagi kubaca. Paman kedua terkadang menyindir. Yanwazi, hari itu, Nona Bai membalut lukamu. Kulihat dia sangat khawatir. Aku bergumam pelan, menunduk dan makan nasi. Tidak menanggapi. Paman kedua menghela nafas dan tidak bertanya lagi. Badai di internet juga berangsur-angsur mereda. Kadang-kadang masih ada akun pemasaran yang mengambil. Orang misterius pedesaan menyelamatkan seorang pahlawan, membuat berita. Namun, tanpa tindak lanjut, popularitasnya menghilang. Weibo saya menjadi sunyi. Pesan pribadi dan iklan perlahan berkurang, akhirnya kembali sunyi. Tidak apa-apa juga, menurutku inilah jarak yang seharusnya. Dia adalah bintang yang jauh, aku adalah debu di tanah, persimpangan yang tidak disengaja. Membawa reuni yang tidak penting, lalu lintasan masing-masing. Terus berjalan sampai suatu sore seminggu kemudian, aku sedang duduk di bawah pohon tua di halaman. Memperbaiki cangkul tua dengan sisa cahaya terakhir. Paman kedua pergi ke kota. Desa ini sangat sunyi, hanya burung-burung yang kembali ke sarang yang berisik. Suara pintu pagar dibuka dengan ringan. Aku pikir paman kedua sudah kembali, bahkan tidak mengangkat kepala. Paman kedua berkata, letakkan di panci, panaskan sendiri. Tidak ada jawaban. Aku mengangkat kepala. Bai Ningbing berdiri di gerbang pagar. Dia tidak memakai topi atau masker, juga tidak membawa asisten. Dia sendirian, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans berwarna terang. Debu menempel di kaki celananya. Sinar matahari sore melapisi tubuhnya dengan lapisan tepi emas yang lembut. Angin malam meniup rambut di pipinya. Dia tampak lebih ramping daripada saat merekam program, tetapi matanya cerah, menatapku dengan tenang. Di tangannya juga ada kotak besi berkarat yang familiar itu. Jari-jariku yang memegang gagang cangkul. Tiba-tiba menegang, jantung berdebar kencang tak terkendali. Waktu seolah berhenti pada saat ini. Asap mengepul di kejauhan, ayam, bebek, dan kandang kura-kura di dekatnya. Dunia masih berputar sesuai ritmenya, hanya harapan kecil kita yang dihentikan sementara. Kenapa dia datang? Bukankah acaranya sudah lama selesai? Bukankah seharusnya dia kembali ke dunianya yang gemerlap? Syuting film, menghadiri acara, bintang yang berkilauan? Tak terhitung pertanyaan berputar-putar di benakku, tetapi aku tidak bisa menanyakan satupun. Hanya menatapnya dengan linglung,
melihatnya selangkah demi selangkah melewati halaman kecil. Berjalan ke arahku. Matahari sore membuat bayangan kita sangat panjang. Terjalin di tanah berlumpur, dia berdiri di depanku, tatapannya menyapu palu di tanganku. Kemudian mendarat di wajahku, sangat tenang, tidak seintens hari itu di lapangan drum. Juga tidak sedingin di luar mobil van. Itu adalah semacam ketenangan seperti jurang yang dalam yang tidak bisa aku pahami. Apakah lukanya sudah sembuh? Tanyanya, suaranya sangat lembut. Sudah sembuh, aku mendengar suaraku yang kering, hampir sembuh. Dia mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, hanya meletakkan kotak timah di tangannya. Diberikan di depanku, aku tidak mengambilnya, menatapnya. Ambillah, katanya, tanpa keraguan. Aku ragu-ragu sejenak, meletakkan palu di celanaku. Aku menyeka keringat di telapak tanganku dan mengambil kotak itu, sangat ringan. Sepertinya tidak ada lagi surat-surat berat di dalamnya. Aku bertanya, bukankah kamu bilang kamu akan membakarnya? Sudah dibakar. Dia menjawab dengan lugas, tatapannya tertuju pada wajahku, seolah mengamati reaksiku. Kembali ke Sungai Doyang, aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Haruskah aku menghela napas lega? Atau haruskah aku merasa lebih kehilangan? Namun, gaya melukisnya berubah. Dari tas kanvasnya, dia mengeluarkan benda lain. Itu adalah benda yang sangat biasa. Sebuah buku catatan bersampul keras biru muda. Sudut-sudutnya sedikit aus, Anda dapat melihatnya. Sering dibaca, isinya, aku menyimpan salinannya. Dia juga menyerahkan buku catatan itu. Dibandingkan dengan yang biasa. Seperti sedang membicarakan cuaca, yang dibakar adalah obsesi masa lalu. Tapi ini. Saya pikir Anda berhak tahu, saya menatap buku catatan itu. Tidak mengambilnya, jantungku bergetar di dadaku, menggetarkan gendang telingaku. Berdengung, Bai Ningbing, aku menjilat bibirku yang agak kering. Apakah kamu perlu melakukan ini? Surat-surat itu. Aku tidak menerimanya, itu masalahku, kamu sudah. Tidak perlu lagi cara seperti ini, aku tidak meminta pendapatmu. Suyan. Dia memotong perkataanku dan maju selangkah kecil, jarak di antara kita. Cukup dekat untuk mencium aroma sabun cuci yang samar dan bersih dari tubuhnya, bercampur dengan sedikit aroma parfum mewah khas kota yang jauh. Dia mengangkat matanya. Menatap lurus ke mataku. Cahaya matahari terbenam jatuh di matanya, seperti menyulut dua titik kecil. Api yang keras kepala. Aku hanya datang untuk memberitahumu, dan juga memberitahu diriku sendiri. Dia berkata-kata demi kata, dengan jelas, 3 tahun. Aku menghabiskan waktu 3 tahun untuk mencerna kepergianmu tanpa pamit padaku. Aku pikir aku sudah melepaskan. Aku pikir aku sudah berhasil. Aku mendapat penghargaan. Berdiri di tempat yang lebih tinggi, dilihat dan disukai oleh lebih banyak orang. Aku berkata pada diriku sendiri, lihat, Bai Ningbing. Tanpa dia, hidupmu lebih baik, lebih gemilang. Kecepatan bicaranya tidak cepat, bahkan agak lambat, setiap kata mengandung beban. Tapi, ketika aku mendorong pintu pagar ini, melihatmu berjongkok di sana. Seperti tidak terjadi apa-apa, mencabut lobak, dia berhenti sejenak. Sudut bibirnya membentuk lengkungan tipis dan mengejek diri sendiri. Aku tahu. Aku salah, sangat salah. Aku menahan napas. Menatapnya. Kekecewaan, amarah itu. Ketidakrelaan, keraguan itu. Mereka tidak pernah menghilang. Mereka hanya aku sembunyikan. Tersembunyi di sudut yang bahkan aku sendiri tidak dapat menemukannya. Lalu, olehmu, oleh halaman ini, dengan mudah, digali keluar semuanya. Dia menarik napas, seolah mengumpulkan keberanian. Suyan, aku pernah membencimu. Membenci kesoktahuanmu. Membenci kepergianmu tanpa pamit, membenci karena membuatku terlihat seperti orang bodoh, membuatku ragu. Seperti aku menyiksa, aku bahkan berpikir jika aku bertemu lagi denganmu. Aku pasti akan memarahimu habis-habisan, atau pura-pura tidak mengenalmu, biar kamu juga sering merasakan diabaikan. Tapi, nada bicaranya berubah, suaranya menjadi lebih rendah. Dengan sedikit getaran yang tidak mudah terdeteksi, ketika aku melihat tiang itu. Menimpamu, pikiranku kosong. Aku hanya punya satu pikiran. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Matanya sedikit memerah, tapi tatapannya sangat terang, menatapku lurus, tidak mengizinkanku menghindar. Saat itu, aku mengerti, Suyan. Benci karena peduli, marah karena belum bisa melepaskan. Aku marah padamu, kesal padamu, tapi aku lebih takut kamu benar-benar kenapa-kenapa. Dia menggigit bibir bawahnya, seolah menggunakan seluruh kekuatannya, baru bisa mengucapkan kata-kata berikutnya. 3 tahun, aku sudah mencoba. Aku sudah mencoba menggunakan pekerjaan untuk mengisi semua waktu, mencoba mengenal orang baru, mencoba mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu hanyalah seorang pelewat yang tidak penting dalam hidupku. Tapi,